Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam episode 787 ya. Oke, dari remaja usia 15 tahun, ini luar biasa ya. Usia remaja tapi pertanyaannya sudah kelihatan berbobot ya, sudah nampak bermutu. Pak Eras, pertama-tama saya ingin berterima kasih atas jawaban Bapak di konten Abam sebelum kali ini. Sekarang saya mau nanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, seputar seminar logos di sekolah saya diajarkan bahwa Esa di Sema Israel bersifat jamak, Pak. Sebab guru saya mengajarkan Esa di Sema Israel memakai kata ekat yang menunjukkan jamak. Contohnya buah anggur satu ikat tapi memiliki beberapa buah. Bagaimana tanggapan Bapak? Bisa saja. Ekat itu juga bisa berarti satu, tapi di dalamnya ada dua atau tiga. Tetapi untuk Allah tentu saja karena orang Israel itu adalah monoteisme, pasti tidak. Ya, nanti lain waktu saya jelaskan. Ekat tidak selalu berarti di dalamnya ada kejamaan. Banyak ayat di dalam Perjanjian Lama, ekat betul-betul menunjukkan esa, satu. Oke. Apakah Tuhan merasa tidak nyaman apabila seseorang menceritakan masa kelam orang lain, tapi tidak menghujat orang yang diceritain ya, memainkan, mengambil pelajaran dan mengasihani jiwa dari orang tersebut yang berbuat kesalahan yang cukup fatal. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih Pak, tetap semangat memberitakan logos, jangan gentar dengan orang yang menghujat Bapak. Semoga Bapak diberi kesehatan sampai tugas Bapak di dunia selesai. Semangat Pak. Hebat kan? Usia 15 tahun begini ya. Tapi ada orang-orang yang umurnya 3 kali lipat atau 4 kali lipat atau 2 kali lipat dari ini tidak memiliki nurani ya. Selamat ya, terima kasih sayang. Usiamu 15 tapi sudah memiliki nurani yang baik, bijak ya. Apakah Tuhan merasa tidak nyaman apabila seorang menceritakan masa kelam orang lain, tapi tidak menghujat orang yang diceritain? Begini, Tuhan mengendaki kita tidak membongkar kesalahan orang lain. Tuhan mengendaki kita menegur dengan kasih jika ada orang bersalah. Tuhan tidak mengendaki kita membuli orang lain, apalagi di media sosial yang didengar, dilihat oleh ribuan, belasan, bahkan puluhan ribu. Kamu masih muda, jangan ikut-ikut orang-orang jahat ya. Kita tidak diajar Tuhan untuk menciderai orang. Ya. Makanya yang sering saya ajarkan adalah diam, diam, diam. Dari pria usia 53 tahun, Dears Pak Eras, saya rocker nasional yang bertobat. Pak Eras yang baik. Nama Pak Eras kadang saya sebut di postingan IG saya. Saya melukiskan tentang Alkitab karena saya juga seorang pelukis. Saya juga mendapat peringatan dari fans satu orang yang ada dalam IG saya. Katanya saya harus berhati-hati terhadap Erastus karena dia sudah sesat. Tegas saya jawab bahwa saya tetap akan mengikuti pengajaran Pak Eras. Dan saya himbau agar ia mencoba mengikuti pengajaran Pak Eras sebelum menghakimi Pak Eras. Saya tidak malu sama sekali mengakui Pak Eras terang-terangan sebagai bapak rohani saya. Kalau hanya masalah dicaci maki orang Pak, saya sudah sering mendapatkannya sebagai seorang rocker dan seniman yang kadang sering dipandang sebelah mata juga. Meskipun tidak semua orang begitu. Saya semakin yakin untuk ikut Tuhan Yesus Pak. Di mana dia berada, di situ saya pun berada, dalam artian 24 jam terus berupaya dalam hadirat Tuhan Allah. Di mana Tuhan Yesus selalu berada tentu saja. Maju terus Pak Eras, peluk dan sungkem saya dari Bandung. I love you Pak Eras. Bapak Yahweh selalu menyertai Pak Eras dan keluarga juga. Keluarga besar GSKI, salam langit baru, bumi baru. Saat kita pasti bertemu. Waduh, ini luar biasa ya. Suatu hari pasti saya dipertemukan dengan rocker ini, ya.
Berkarya terus Pak bersama kami, Tuhan memberkati. Dari pria usia 25 tahun belum menikah. Pak, saya mau bertanya bagaimana manusia dapat mendengar suara Tuhan dan apakah manusia dapat mendengar suara Tuhan secara audible? Secara audible itu sebenarnya tidak terlalu bermutu jika dibanding dengan suara di dalam jiwa kita. Kalau kita mendengar suara dari telinga harus masuk di pikiran lewat sebuah proses tentunya dengan kecepatan tinggi. Kamu kalau pergi ke pasar, tolong belikan saya rambutan. Rambutan yang tipe ini jumlahnya sekian kilo. Kalau harganya mahal, kamu tawar. Berapa detik? Perlu waktu. Tapi kalau roh bicara, langsung penuh di dalam pengertian kita. Iya. Jadi tidak selalu secara audible, bahkan tidak perlu. Secara audible juga boleh, tapi jangan menganggap itu hal yang lebih berkualitas atau spektakuler. Mendengar suara Tuhan itu bukan suatu yang asing. Harus kita dengar. Harus. Yohanes 10 mengatakan bahwa domba yang baik mendengar suara gembala. Jadi mendengar suara Tuhan itu hal yang biasa. Untuk mengaktifkan ini saudara harus hidup. Harus hidup dalam doa dan hidup dalam kesucian. Dan yang ketiga, jangan terikat dengan kesenangan dunia. Ya, Anda hidup dalam doa, hidup suci dan tidak terikat dengan kesenangan dunia. Anda pasti peka mendengar suara Roh Kudus. Amin. Janda usia 51. Saya adalah Ibu M dari Medan berusia 51 tahun dan telah ditinggalkan oleh suami yang telah meninggal. Terima kasih Pak telah berfoto bersama anak saya di Medan pada tanggal 18 September 2023. Saya sangat terharu oleh foto tersebut yang saya beri caption khusus untuk ibu saya. Sebelumnya anak saya memberitahu tentang kejutan untuk ibu. Jadi saya penasaran dan bertanya-tanya, ternyata kejutannya adalah berfoto bersama Pak Erastus. Pertanyaan saya adalah jika saya menggunakan khotbah Bapak dalam ibadah wanita, pertemuan keluarga, doa puasa, dan lainnya, apakah itu dianggap melanggar aturan? Saya jujur bahwa saya sering mengambil kutipan dari khotbah Bapak dan ayat-ayat firman-Nya untuk saya bagikan. Tidak melanggar etika. Karena saya pun juga membaca dari Alkitab, bukan dari diri saya sendiri. Jadi Anda boleh menyampaikannya tanpa memberi catatan itu khotbah Pak Eras. Malah sebaiknya atau seharusnya tidak perlu. Khotbahkan saja. Ya. Saya teruskan. Saya dengan setia mengikuti doa pagi, bahkan mengikuti ibadah secara online jika tidak bisa hadir langsung. Ketika Bapak menyanyikan lagu-lagu, saya seringkali terharu dan menangis. Terkadang teksnya agak terlambat, tapi saya selalu dapat mengikuti iramanya dengan baik. Saya merasa sangat diberkati oleh khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Terima kasih Pak Eras menjadi inspirasi bagi saya. Semoga Bapak dan keluarga sehat, berkeadaan sehat ya. Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu. Tuhan memberkati, sampai jumpa ya. Jika Tuhan memberi kesempatan kita ketemu di bumi. Kalau tidak di langit baru, bumi baru. Dari ibu rumah tangga usia 33 tahun. Pak, saya mau bertanya bagaimana cara menyikapi dan cara menghadapi mertua yang selalu ngata-ngatain yang tidak baik tentang saya kepada orang lain yang selalu sibuk mengurus hidup saya. Padahal Pak, saya tidak tinggal dengan mertua. Jarak rumah saya ke mertua kira-kira 15 menit kalau naik motor. Saya jarang ke rumah mertua karena memang saya bekerja. Sesekali mampir hanya untuk mengantar anak-anak yang mau ke rumah opungnya. Kami satu gereja dan satu partamiangan, ya, partamiangan. Saya hampir tiap minggu tidak pernah absen ke gereja Pak, dan tidak pernah absen datang partamiangan. Kecuali kalau pada saat saya sakit, mudah-mudahan saya sehat selalu ya Pak. Dan setiap pulang ke gereja atau pas pulang partamiangan, saya selalu dapat kabar. Ada orang yang menyampaikan ke saya, kalau mertua saya mengata-ngatai saya, mereka tidak percaya dengan apa yang dibilang mertua saya tentang saya. Karena saking penasaran mereka tanya langsung ke saya.
Apa iya kamu seperti yang dibilang mertua kamu, sambil menceritakan bla 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 bla. Saya menanggapi dengan tidak membenarkan bahwa yang dibilang mertua salah, walaupun memang salah. Tapi saya menjelaskan bagaimana saya hidup, dan kalau yang saya buat itu salah, ya menjelaskan bagaimana saya hidup, dan kalau yang saya buat itu salah. Di mata mertua saya, ya saya mau buat apa? Itu cara mertua memandang saya. Dan akhirnya mereka menilai sendiri, berarti mertuamu lah, itulah yang salah mertua itu. Mereka menilai begitu. Atau itu berarti mertuamu yang menilai salah tentang kamu. Kata mereka, dan ini sudah sering Pak, tapi saya tidak pernah ngomong ke mertua, pura-pura tidak tahu. Ada masalah saja Pak kalau ketemu mertua. Jadi kalau ketemu mertua seakan-akan tidak tahu masalah itu. Baru dalam hati jengkel sekali. Bagaimana Pak saya bersikap? Saya takut kalau salah. Sikap kamu sudah benar, tapi harus lebih tulus ya. Sudah benar itu, tapi harus lebih tulus. Kamu harus memandang mertuamu sebagai dalam tanda kutip orang sakit. Kamu jangan menuntut dia berbuat apa yang kau pandang baik. Karena kemampuan dia baik itu hanya di situ. Bahkan itu bisa dinilai jahat, tapi kamu jangan. Ya, oke. Saya kira itu saja. Janda usia 67 tahun, Sulawesi Selatan. Pak Era, saya mau bertanya, apakah bisa menjual makan di tempat orang berjudi? Apakah itu dianggap uang haram? Kalau kita menjual jasa makanan, kita tidak pernah tahu ya, uang itu hasil apa. Kalau Anda jual makanan di tengah orang judi tidak salah. Di situ Anda bisa dapat nafkah dan bisa memberkati orang-orang itu. Satu kali ketemu mereka, Anda bisa berkata, berhentilah main judi. Bisa. Oke, asal jangan ikut judi Bu. Ya. Wanita usia 50 tahun menikah di Makassar. Ya. Saya seorang wanita usia 50 tahun dari Makassar, tapi sekarang pindah ke Palu. Meskipun pertanyaan saya bulan lalu belum dijawab oleh Pak Era, saya ingin berbicara lagi. Maaf Bu, semua pertanyaan dijawab. Ini tolong dihubungin Ibu ini, ya. Bulan lalu belum dijawab. Biasanya selalu dijawab. Mungkin kelewatannya. Terlewat itu. Sejak tahun 2014 saya telah diselingkuhi oleh suami saya beberapa kali dengan perempuan lain, bahkan sampai pada titik di mana saya tidak mendapatkan dukungan finansial dan utang mereka sangat besar. Yang membuat saya semakin menderita dan harus masuk ke rumah sakit berulang kali. Saya merasa depresi dan akhirnya menjadi tergantung pada obat-obatan psikiater dan obat penenang, sulit tidur. Sejak itu saya telah menyimpan banyak kepahitan dalam diri saya. Pada tahun 2018 saya menemukan saluran Pak Eras dan banyak diubah melalui khotbah-khotbah Pak Eras. Sekarang saya lebih sering diam dan hanya memperhatikan perilaku suami saya. Untungnya ketiga anak saya mendukung saya sepenuhnya. Sehingga saya memutuskan untuk bertahan demi mereka. Di dalam hati saya berkata, biarkan saya menderita asalkan anak-anak saya baik-baik saja. Mantap Ibu, orang baik. Akibat obat psikiater dan tekanan yang saya alami, daya tahan tubuh saya melemah dan saya mengalami masalah kulit seperti ruam di kepala dan badan. Wah, stres, depresi ya, berat ini. Menurut ahli kulit saya didiagnosis dengan psoriasis. Saya membutuhkan pertolongan tapi saya tidak memiliki cukup uang untuk mendapatkan perawatan kulit yang mahal. Terus terang saya belum bisa memaafkan suami saya karena perilakunya yang seringkali berubah dan berulang kali berselingkuh. Saya mohon doa dan nasihat Pak Eras apa yang sebaiknya saya lakukan dalam situasi ini. Saya merasa minder dan malu dengan keadaan saya ini. Aduh Ibu, saya dengar ini susah ya. Wanita dengan kulit seperti ini ya memang ya psoriasis. Ini kayaknya udah dijawab ya, yang tadi. Oke. Puji Tuhan.
Ibu tidak mengampuni suami itu nggak ada untungnya. Jadi ibu nggak usah sakit hati. Kalau kamu ambil keputusan begitu, katakan ya udah, itu urusan kamu dengan Tuhan. Dan ibu anggap saja tidak pernah punya suami, itu paling bagus. Ibu lebih baik bersikap seakan-akan nggak pernah punya suami. Ibu merdeka, karena ibu pun nanti kalau pulang ke surga, ibu sendiri tanpa suami. Jadi ibu sekarang ini harus betul-betul melupakan suami. Apalagi ibu juga sudah umur ya. Mau apa ya? Udah 50 tahun. Jadi ibu mau ngapain? Ya udah umur 50 tahun mau ngapain ibu? Udah lupakan saja. Nasihat saya lupakan saja suami. Ibu udah ketemu channel saya. Kita belajar firman, kita pulang ke surga bareng. Itu saja. Ya oke. Nah. Tadi ada pertanyaan bahwa ada pertanyaan belum dijawab ya. Sudah, coba ibu periksa di episode 772 maaf. Ibu yang tadi saya baca di episode 772 Anda punya pertanyaan sudah saya jawab. Oke, puji Tuhan. Kasihan ibu yang kena ini. Cirrhosis ini ya, kasihan. Ini suami akan pasti dihajar Tuhan. Bukan saya sumpahi. Tuhan pasti bertindak. Jadi ibu tunggu saja pembalasan Tuhan tapi tidak mengharapkan suami celaka. Yang penting ibu melupakan suami seakan-akan tidak pernah menikah dengan dia. Urus diri sendiri supaya ibu sehat dan urus anak-anak. Kepada Bapak yang mulia, Bapak Yahweh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan sakit ibu ini. Dengan mujizat-Mu aku mohon Bapak. Dalam nama Yesus, aku mohon Bapa, sembuhkan ibu ini. Amin. Dari pria usia 51 tahun sudah menikah di Jakarta. Resiko berdasarkan Bible. Tidak mau panggil nama Yahweh, tidak masalah. Boleh-boleh saja. Tapi Bapak Yahweh jangan dipanggil dengan sebutan nama Allah. Boleh dipanggil dengan Tuhan Yesus karena Yeshua artinya Yahweh Juru Selamat. Dengan sebutan Bapa, Babe, Elohim, Adonai, Ilahi, Rab, Tuhan, Gusti, dan lain-lain. Memanggil Bapak Yahweh dengan sebutan nama Allah berarti tidak melakukan kehendak Bapa. Karena Allah adalah berhala. Karena sebutan Allah itu karena berhala. Yang juga antikris. Tidak melakukan kehendak Bapa. Resikonya Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru-seru padaku, Tuhan, Tuhan masuk surga. Oke, saya sudah bacakan. Setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda ya. Allah juga sebenarnya sebutan. Yahweh itu personal atau proper name. Ya. Kalau nama Allah dipandang sebagai nama dewa, karena memang di Kanaan, di Palestina, daerah Timur Tengah, ada nama Allah. Ya. Tapi harus bisa membedakan antara Allah sebagai sebutan dan Yahweh sebagai nama diri. Eloah, itu memang nama sebutan di Timur Tengah. Jadi kalau ada nama Allah itu bukan sesuatu yang tidak mungkin dalam proses bahasa. Yang penting begini saudara, kita mengenal siapa yang kita sembah. Allah, sesembahan atau Elohim dan Bapa Tuhan Yesus Kristus. Mengenal pribadinya, melakukan kehendaknya, itu lebih dari sekedar mengenal nama diri dan sebutan. Oke, sementara itu saja. Hendaknya kita tidak memperuncing masalah ini. Ya, saya sendiri juga lebih menggunakan kata Elohim. Ya. Allah juga buat saya nggak masalah. Karena Allah saya samakan dengan Elohim dan tidak saya pandang itu nama dari satu Allah atau ilah. Karena proses bahasa di Timur Tengah, Eloah jadi Allah bukan hal yang sulit. Oke, Tuhan memberkati. Pria usia 63 tahun. Salam Bapak Eras, mentor rohaniku. Pak Eras, terima kasih jawaban di episode 774.
seorang tunanetra yang sudah lama mengikuti program Pak Eras, sungguh sangat memporak-poranda apa yang saya pelajari di STT dahulu. Apalagi mengenai pengajaran logos, wow, sangat mengagumkan dan mudah untuk dimengerti. Saya percaya Tuhan pasti membukakan rahasia yang tersembunyi berabad-abad kepada orang yang tepat dan yang sudah tidak terpengaruh lagi dengan kesenangan dan kenikmatan dunia. Pak Eras, saya juga dipercayakan oleh salah satu sinode besar di Indonesia mengembalakan sidang jemaat yang kecil di salah satu kota di Jawa Barat. Walaupun beberapa jemaat kami harus bantu karena pekerjaannya serabutan. Tapi kami bersyukur dan mau memakai saya dan melibatkan saya dalam proyeknya yang sangat besar. Pak Eras, sejak saya ikuti ajaran dan pola hidup Pak Eras, itu juga yang saya ajarkan dan saya praktekkan kepada jemaat di gereja saya dan dimanapun saya dipercayakan melayani. Pak Eras, saya bertanya mengenai persamaan Adam pertama dan Adam terakhir. Adam pertama di Eden, Adam terakhir Yesus. Setelah pertanyaan saya kirim, Roh Kudus ingatkan bahwa Adam istrinya Hawa. Yesus Adam terakhir, orang percaya yang mengenakan logos adalah mempelainya. Apa bisa seperti itu pengertiannya Pak Eras? Pak, terakhir waktu itu saya minta fotokopi pelajaran logos, tapi belum dikirim. Oh ya, memang baru selesai ya. Nanti akan dikirim berupa PDF. Dan kalau boleh saya minta lagu-lagu Pak Eras. Oke. Terima kasih Pak Eras. Maaf tulisannya panjang sekali. Doa kami Bapak Yahweh menguatkan Bapak menghadapi tantangan dan fitnahan dari orang-orang yang tidak mau diubahkan. Terima kasih Pak untuk tulisannya. Pertanyaannya, Roh Kudus. Adam istrinya Hawa. Yesus Adam terakhir. Orang percaya yang mengenal logos adalah mempelainya. Top. Ya. Nanti biar dihubungi ya. Pria usia 63 tahun. Ya, pria seperti ini perlu dukungan. Ya, perlu dukungan ya. Tolong suruh menghubungi Pak Yuda atau apa ya. Biar kita teguhkan, kita kuatkan. Pasti jarang orang memperhatikan orang-orang yang seperti ini. Kita harus perhatikan. Pria usia 38 tahun menikah satu anak di Tangerang Selatan. Salam Pak Eras yang saya hormati, saya cuma agak penasaran saja Pak. Sebetulnya mungkin pertanyaan saya ini dangkal, mohon dimaafkan. Saya cuma bingung, kan Allah itu Tritunggal ya Pak. Tapi kenapa kalau orang Kristen berdoa lebih sering kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa? Lebih sering kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Sangat jarang nampaknya saya dengar ada doa yang diawali dengan menyebut Allah Roh Kudus. Dan serasa Allah Roh Kudus ini dinomor 3-kan. Yang menjadi perbincangan sehangat rasanya status Tuhan Yesus sebagai anak Allah. Padahal Trinitas tapi rasanya agak kurang populer pembahasan Allah Roh Kudus. Apakah Roh Kudus yang terdekat dengan manusia saat ini? Karena Tuhan Yesus yang mengutusnya setelah dia naik ke surga. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi jika sekiranya pertanyaan saya dangkal. Pertanyaan Anda nggak dangkal. Ini pertanyaan yang cerdas. Oh ya Pak, satu lagi. Allah Bapa berfirman bisa ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama dan Baru. Tuhan Yesus kita temui firman-Nya di kitab Perjanjian Baru. Lalu pernahkah Allah Roh Kudus berfirman? Aduh, pinter. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Kalau kita berdoa kepada Bapa ya sama dengan kepada Roh Kudus. Jadi kalau kita menyebut ya Roh Kudus tolong aku, kita itu menyebut kepada Bapa. Itu maksudnya. Ya. Saya kira itu jawabannya dan itu mudah sekali dipahami. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Jadi kita berkata Bapa kami yang di surga itu kita juga langsung kepada Roh Kudus karena rohnya Bapa itu Roh Kudus itu. Dan Alkitab mengajarkan kita doa kepada Bapa bukan kepada Roh Kudus. Tapi tidak salah kita menyebut Roh Kudus atau menunjukkan doa kita kepada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu rohnya Bapa. Oke? Top. Sip. Dari laki-laki usia 16 tahun pelajar di BSD. Om, ini pertanyaan saya yang kesekian kali.
Dulu di sekolah guru agama saya sempat membahas tentang Allah dan beliau mengatakan 3 pribadi, 1 hakikat. Dan itu membuat saya bingung. Maka saya sangat bersyukur atas seminar Logos yang Om Eras berikan yang menjawab pertanyaan-pertanyaan saya tentang keesaan Allah. Wait, usia 16 tahun tapi keren ini. Pertanyaan saya yang pertama adalah, saat Yesus lahir sebagai manusia, apakah ia tahu bahwa ia yang diutus Bapa, bahwa ia lahir dari Roh Kudus, bahwa ia akan mati di kayu salib menebus dosa manusia, dan apakah Yesus tahu bahwa ia tidak memiliki natur dosa seperti manusia lain? Tentu waktu bayi dia tidak tahu. Makanya memang dia bukan penjelmaan dari firman atau logos. Dia memang manusia 100%. Walaupun dia ya dalam keadaan tidak berdosa. Seperti Adam. Aseksual, tidak karena hasil hubungan pria wanita. Tapi dalam segala hal Yesus disamakan dengan manusia. Walaupun dia dijadikan Tuhan atau menjadi Tuhan atau Tuhan nanti setelah bangkit, tetapi ketika menjadi manusia dia berkata, aku datang sebagai hamba bukan sebagai Tuhan. Oke. Apakah dia bisa mengenal dirinya? Tentu. Lewat berjalannya waktu dia tahu Maria itu wanita hebat yang pasti memberitahu apa yang terjadi dalam kehamilannya, siapa dia, anak Allah yang tidak dilahirkan dari kodrat dosa, dan terus sampai dia tahu bahwa dia akan mati di kayu salib. Ya, oke. Om, saya masih belum bisa menangkap maksud Yohanes 17 ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Kemuliaan yang Yesus miliki itu kemuliaan karena penderitaannya, yang sudah ada di hadirat Allah sebelum dunia ada. Tapi tidak dikatakan dia sudah menikmati kemuliaan itu atau sudah menyandangnya. Jadi kemuliaan itu telah dimiliki oleh Yesus setelah dia menderita. Sama seperti begini, uangku yang di tanganmu itu ya, sebelum saya datang kemari, karena aku sudah membawa barang ini, dengan saya membawa barang ini, kamu mesti bayar. Mana uangku? Sama, ya, begitu kira-kira. Nah, tapi jawaban ini tidak akan memuaskan. Ikuti lengkap pembahasan saya mengenai hal itu. Kenapa menggunakan kata yang kumiliki? Saya menjelaskan bahwa seperti mata uang, satu penderitaan, satu kemuliaan. Begitu engkau menderita, kemuliaan itu kau miliki. Nah, Yesus menderita, kemuliaan itu dia miliki. Kenapa menggunakan kata yang kumiliki? Apakah mungkin menunjukkan preeksistensi Yesus sebelum Natal? Bisa saja ada preeksistensi Yesus. Tapi tidak jelas di mana, siapa dia. Melkisedek kayak Malak Yahweh, kayak salah satu dari Beni Elohim, anak-anak Allah, bisa. Tetapi ketika menjadi manusia harusnya 100% jadi manusia. Walaupun siapapun dia. Anak Allah, Allah sendiri, tapi bukan Allah Yahweh ya, nggak mungkin Allah Yahweh menjelma, ya. Oke, terima kasih nak. Karena ayat tersebut seakan menunjukkan bahwa Yesus memiliki sebuah kekuasaan sebelum Natal, seakan, tapi tidak. Sekali lagi ikuti detail ya, karena pembahasan itu 1 jam lebih, tidak mungkin bisa saya jelaskan 5-10 menit. Oke, saudara-saudara, ini sudah sampai ujung ya. Terakhir saya tambahkan ya, wanita usia 38 tahun menikah 2 anak di Madiun. Salam Pak Erastus yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Saya mau bertanya bagaimana caranya untuk mencintai Tuhan secara benar. Seperti yang Bapak katakan dalam khotbah-khotbah. Kalau tidak mencintai Tuhan dengan benar, kau mendatangkan celaka untuk dirimu dan orang-orang yang kamu kasihi. Caranya gampang banget. Niati. Tekati, kamu pasti bisa. Niati, tekati, pilih untuk mengasihi Tuhan.
Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.